Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Andi Fitri Ramadhani Akbar, NIM 192104-2018, ingin memaparkan materi aspek hukum jasa konstruksi. Materi yang pertama yaitu tujuan dari Undang-Undang Jasa Konstruksi. Tujuan dari undang-undang ini untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, makna konsep dasar Undang-Undang Jasa Konstruksi. Secara umum, materi dalam undang-undang ini meliputi tanggung jawab dan kewenangan, usaha jasa konstruksi, penyelenggaraan usaha jasa konstruksi, keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi, tenaga kerja konstruksi, pembinaan, sistem informasi jasa konstruksi, partisipasi masyarakat, penyelesaian sengketa, sanksi administratif, dan yang terakhir ketentuan peralihan. Materi selanjutnya yaitu peran mahasiswa dan masyarakat dalam pelaksanaan Undang-Undang Jasa Konstruksi. Nah, pembangunan nasional itu ditujukan untuk meraih cita-cita perjuangan kemerdekaan Indonesia yang berbasis mutu taraf kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Dalam mengisi cita-cita perjuangan tersebut, maka perlu dilakukan program yang terencana dan terarah untuk melaksanakan proses pembangunan agar tujuan nasional dapat dicapai sesuai dengan falsafah yang mendasari perjuangan tersebut, yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Disinilah dibutuhkan peran mahasiswa dan masyarakat tersebut. Materi selanjutnya itu ruang yang memungkinkan adanya celah pada Undang-Undang Jasa Konstruksi. Kita lihat dari sisi strength atau kekuatan terlebih dahulu. Yang pertama, pengguna jasa konstruksi bertanggung jawab atas biaya jasa konstruksi sesuai dengan keselamatan dalam kontrak kerja konstruksi. Yang kedua, biaya jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha, atau masyarakat. Ketiga, tanggung jawab atas biaya jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibuktikan dengan pertama, kemampuan membayar. Kedua, komitmen atas pengusahaan produk jasa konstruksi. Yang keempat, kemampuan membayar sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf A dibuktikan dengan dokumen dari lembaga perbankan dan atau lembaga keuangan bukan bank, dokumen ketersediaan anggaran atau dokumen lain yang disepakati dalam kontrak kerja jasa konstruksi. Kelima, komitmen atas pengusahaan produk jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf B didukung dengan jaminan melalui perjanjian kerjasama. Selanjutnya kita lihat dari sisi weakness atau kelemahan. Dalam hal penyelenggaraan jasa konstruksi tidak memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, penggunaan jasa dan atau penyedia jasa dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap kegagalan bangunan. Selanjutnya kita lihat dari sisi opportunities atau peluang. Yang pertama itu pemerintah pusat bertanggung jawab atas meningkatnya kemampuan dan kapasitas usaha jasa konstruksi nasional. Selanjutnya terciptanya iklim usaha yang kondusif, penyelenggaraan jasa konstruksi yang transparan, persaingan usaha yang sehat, serta jaminan kesehatan hak dan kewajiban antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Terselenggaraan jasa konstruksi yang sesuai dengan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Meningkatnya kompetensi, profesionalitas, dan produktivitas tenaga kerja konstruksi nasional. Meningkatnya kualitas penggunaan material dan peralatan konstruksi serta teknologi konstruksi dalam negeri. Selanjutnya, meningkatnya partisipasi masyarakat jasa konstruksi. Selanjutnya, tersedianya sistem informasi jasa konstruksi. Nah, yang kedua itu pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam mengembangkan sistem pemilihan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Selanjutnya, mengembangkan kontrak kerja konstruksi yang menjamin kesetaraan hak dan kewajiban antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Yang ketiga, mendorong digunakannya alternatif penyelesaian sengketa penyelenggaraan jasa konstruksi di luar pengadilan. Selanjutnya kita lihat dari sisi threats atau ancaman. Yang pertama itu penyelesaian perselisihan memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan. Selanjutnya, pemutusan kontrak kerja konstruksi yang timbul akibat tidak dapat terpenuhinya kewajiban salah satu pihak. Selanjutnya, keadaan memaksa memuat ketentuan tentang kejadian timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Selanjutnya, perlindungan terhadap pihak ketiga selain para pihak dan pekerja, memuat kewajiban para pihak dalam hal terjadi sesuatu peristiwa yang menimbulkan kerugian atau menyebabkan kecelakaan dan atau kematian. Selanjutnya, jaminan atas resiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau akibat dari kegagalan bangunan. Itulah materi aspek hukum jasa konstruksi yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.